Hai anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar baik-baik selalu yang ada pada kalian semua. Bunda berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online, bisa belajar dengan baik di rumah, berdisiplin waktu, dan setia pada apa yang telah menjadikan kalian sebagai seorang pelajar. Kalian harus tetap rajin belajar, beribadah, jangan lupa, dan juga menjaga kesehatan. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini, Kuning akan memberikan materi, di mana materi ini akan selalu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menunjang pembelajaran pada hari ini, Kuning akan menayangkan beberapa ilustrasi gambar yang mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih paham, lebih mengerti tentang pelajaran hari ini. Baik, sekarang Kuning akan menayangkan beberapa gambar tersebut. Tolong kalian perhatikan baik-baik, simak baik-baik, tetap perhatian, dan jangan sampai kalian terlewatkan sedetik pun. Oke, kita mulai anak-anak. Baik, gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama adalah makanan ini. Kemudian yang kedua, wow, cake, kue tart, kemudian aneka macam biskuit. Nah, bagaimana anak-anakku? Kuning yakin kalian sering mengkonsumsi makanan ini. Ada yang suka, ada yang tidak. Nah, dengan berbagai macam alasan. Nah, pastinya yang pertama, kalian yang suka akan mengatakan, wah, enak, lezat. Tapi ingatlah, definisi enak itu yang bagaimana? Apakah itu hanya sekedar berasa di dalam mulut kita saja? Apakah itu baik untuk tubuh kita? Apakah tidak akan menimbulkan penyakit? Nah, kita akan membahasnya pada pembelajaran ini. Baik, pertanyaan Kuning berikutnya. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar-gambar ini? Silahkan kalian catat. Nanti kita ada sesi diskusi. Lanjut, gambar yang kedua. Pernahkah kalian mengkonsumsi makanan ini? 2. Dan gambar ketiga. Nah, bagaimana dengan makan-makan ini anak-anak? Apakah cukup memenuhi kebutuhan dalam tubuh kita? Kalau kalian disuruh memilih, mana yang paling kalian sukai? Nah, itu tergantung dari kesenangan kita. Ada buah-buahan, ada sandwich, ada permen, permen yang biasanya itu hanya digunakan atau dikonsumsi pada saat-saat tertentu, ternyata juga dibutuhkan dalam tubuh kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, mengapa Kuning menayangkan gambar-gambar ini? Sebenarnya apa yang akan kita pelajari pada materi hari ini? Simak berikut ini, apa yang akan Kuning sampaikan. Anak-anakku, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia, ya, di mana semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Jadi ini hubungannya dengan makanan. Tadi ada kue-kue, ada buah, ada sayur. Nah, itu juga semua dibutuhkan oleh manusia. Nah, sekarang bagaimana pencernaan pada manusia? Bagaimana pencernaan pada kita itu berlangsung? Kita akan pahami dulu beberapa hal yang pastinya tadi kita bicara pada makanan. Apa sebenarnya fungsi makanan dalam tubuh kita? Kuning akan menjelaskan, silakan disimak baik-baik. Sebelumnya, maka untuk penjelasan ini, Kuning akan menyampaikan dulu beberapa hal tentang tujuan pembelajaran. Yang akan kita pelajari ini adalah kompetensi dasar 3.5 dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Yang kedua, kalian diharapkan mendeskripsikan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Yang ketiga, kalian diharapkan bisa menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia.
Dan yang keempat, kalian bisa memahami perbedaan antara pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita alami, akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Baik, kita mulai yang pertama, anak-anak. Kita tadi, kalian disuruh menjelaskan fungsi dari makanan. Diharapkan fungsi makanan untuk kita itu apa saja dalam tubuh kita. Secara garis besar, fungsi makanan ada 3, yaitu sebagai sumber energi atau sumber tenaga, yang kedua sebagai sumber pembangun, dan yang ketiga sebagai sumber pengatur. Kita mulai yang pertama dulu, sebagai sumber energi. Berarti energi itu bisa dikatakan nama lainnya adalah tenaga yang untuk bisa kita gunakan sebagai aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa bergerak, kita bisa melakukan hal-hal yang berat, kita bisa berpikir, belajar, itu semua membutuhkan energi. Energi yang utama kita dapatkan dari sumber makanan kita. Kemudian fungsi makanan yang kedua, di sini Buning tuliskan sebagai sumber bahan pembangun sel dan jaringan tubuh serta mengganti sel-sel yang rusak atau tua. Nah, sumber bahan pembangun itu bisa kita dapatkan dari beberapa sumber makanan kita. Ya, nanti kalian ini sebagai tugas kalian. Apa saja sumber-sumber sebagai bahan pembangun? Kemudian yang ketiga, fungsi makanannya adalah sebagai pengatur proses yang terjadi di dalam tubuh dan sebagai pelindung tubuh terhadap berbagai penyakit. Apa saja sumber-sumber itu? Silahkan kalian mencari sumber-sumber makanan yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Yang pertama sebagai sumber energi, sumber pembangun sel, dan juga sebagai sumber pengatur proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalian coba nanti pikirkan, kita nanti akan bahas minggu depan. Baik, saya lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana kalau sudah kita tahu fungsi makanan di dalam tubuh kita, bagaimana makanan-makanan itu yang dikatakan sebagai sumber energi, sumber bahan pembangun, dan juga sebagai pengatur proses yang terjadi di dalam tubuh kita, itu bisa bermanfaat, bisa terjadi, bisa berproses dalam tubuh kita. Apakah pada saat kita makan nasi, keluarnya juga nasi? Apakah kita pada saat makan kue juga akan menjadi kue? Tentu saja tidak. Maka di sini Buning akan menjelaskan proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk mengunyah nasi yang kita makan, berarti kita butuhkan alat, saluran pencernaan. Ya, maka kita akan bahas berikutnya yaitu alat dan saluran pencernaan. Ada kelenjar pencernaan nantinya, ada saluran pencernaan. Kita lihat anak-anak yang terkasih, tolong sekali lagi kalian tetap memperhatikan baik-baik materi yang akan Buning sampaikan ini. Baik, sebenarnya pada sistem pencernaan manusia itu terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu alat pencernaan dan macam proses pencernaan. Alat pencernaan makanan terdiri dari saluran pencernaan serta kelenjar pencernaan. Sedangkan macam proses pencernaan melalui 2 tahapan, yaitu ada 2 jenis, pencernaan mekanik dan pencernaan enzimatis. Kita akan yang bahas pertama dulu, yaitu tentang saluran pencernaan manusia. Nah, perhatikan gambar ini. Buning memberikan gambar, ini adalah organ pencernaan manusia. Alat-alatnya terdiri dari gigi, lidah, kelenjar ludah, esofagus, hati, pankreas, kolon, ileum, appendix, ada faring, ada lambung, ada duodenum, ada yeyunum, ada rektum, ada anus. Baik, anak-anakku, kita makan setiap hari. Secara umum, manusia itu makan secara wajar ya, itu 3 kali sehari. Maka pada saat kita makan, makanan kita masukkan ke dalam organ mulut. Nah, di dalam organ mulut itu ada gigi, juga ada lidah.
Maka pastinya ini nanti memiliki peranan masing-masing. Kemudian baru masuk ke faring, dilanjutkan ke esofagus atau kerongkongan, kemudian masuk ke lambung atau nama latinnya adalah ventriculus. Dari lambung akan dibawa menuju ke intestinum yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, ileum, dan yeyunum. Kemudian makanan-makanan itu nanti selanjutnya akan mengalami proses pencernaan. Proses pencernaan inilah nanti yang melibatkan kelenjar pencernaan. Baik, Buning lanjutkan dulu. Urutannya tadi, setelah berada di dalam intestinum, maka sari-sari makanan akan diangkut. Sedangkan sisanya diangkut menuju kemana? Pastinya dibawa ke seluruh tubuh kita. Disitulah kita mendapatkan energi. Jadi makanan yang kita makan tadi sudah berupa sari-sari makanan. Sedangkan ampas makanannya akan dibawa masuk ke dalam kolon. Atau nama Indonesianya itu adalah usus besar. Nah, usus besar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus besar yang naik, mendatar, dan menurun. Ini semua memiliki peranan yang berbeda. Pada saat ampas makanan itu berada di dalam usus besar yang naik sampai mendatar, ya, maka di sini terjadi penyerapan. Apa yang diserap? Air, ya, kandungan air, mineral yang masih berada di dalam ampas makanan tadi diserap. Kemudian setelah itu dibawa kembali masuk ke dalam tubuh kita melalui pembuluh darah. Kemudian sisanya akan dibawa menuju ke usus besar bagian yang turun. Nah, dari mendatar mau ke turun, bagian kolon yang turun ini, maka terjadi proses pembusukan. Ampas makanan akan dibusukkan dengan dibantu bakteri Escherichia coli, sehingga makanan menjadi busuk dan membentuk apa yang disebut dengan feses. Nah, feses inilah yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Maka setiap hari kita itu akan buang air besar. Ini adalah proses normal, ya, proses normal. Karena merupakan sisa dari pencernaan makanan yang memang harus dibuang. Nah, setelah itu akan dibuang melalui apa? Melalui anus. Ya. Jadi, pencernaan pada makanan zat sisanya dikeluarkan melalui anus. Baik anak-anakku yang terkasih, ini tadi adalah urutan dari proses pencernaannya. Kita belum berbicara tentang proses yang berada pada bagian-bagian dalam proses pencernaan kita, dalam organ pencernaan kita. Kita masih membicarakan, masih menjelaskan, mempelajari tentang urutan dari masuknya makanan sampai keluarnya ampas makanan. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah saya sampaikan ini tadi. Dan nanti kita akan mengulangi lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu anak-anakku. Kita akan masuk di sini. Nah, tadi di dalam mulut, Buning menyampaikan ada gigi. Bagian yang pertama adalah gigi. Gigi, perhatikan gambar anatomi dari gigi, irisan melintang gigi. Itu ada 3 bagian. Bagian yang atas adalah mahkota. Mahkota gigi ini yang kelihatan dari luar, ya. Kemudian ada yang berwarna mengkilap. Nah, itu karena dilapisi oleh email. Kadangkala pada manusia ada di dalam diri kita, mungkin gigi kita tidak seputih dengan teman-temannya. Nah, itu karena ada
hal-hal yang mempengaruhinya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian bagian yang kedua adalah leher gigi, kemudian akar gigi. Ya. Nah, di dalam emal gigi ini dia memiliki peranan yaitu untuk melapisi gigi. Kemudian di dalam gigi ada dentin atau disebut dengan tulang gigi. Di bagian dalam lagi ada pulpa atau disebut dengan sumsum gigi. Kemudian di sini juga ada yang berwarna biru dan merah, ini adalah pembuluh darah. Kemudian ada sementum. Sementum adalah semen, lapisan yang menguatkan pada bagian luar tulang gigi. Nah, ini adalah bagian anatomi dari gigi kita. Paling tidak kalian mengenal dulu bagian-bagian dalam gigi itu apa saja. Baik anak-anakku, ini adalah bagian dari anatomi gigi. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini adalah jenis. Kalau ini tadi merupakan anatominya, bagian-bagian dalamnya, maka kita akan lihat di sini adalah jenis gigi. Jenis gigi pada anak-anak dan orang dewasa berbeda jumlahnya, ya. Maksud saya berbeda jumlah dan jenisnya. Di sini ada tulisan A, B, C, D. Ya. A ini adalah gigi seri atau incisivus. Kemudian B ini adalah gigi taring atau caninus. C geraham depan atau premolar. D adalah molar atau geraham belakang. Nah, pada orang dewasa jumlahnya adalah 32. Sedangkan pada anak-anak jumlahnya adalah 20. Di mana molar itu belum berkembang. Itu pada anak-anak. Sehingga kalau kalian masih ingat dulu waktu masih kecil, gigi kita sering tanggal, ya, atau ada yang tanggal. Nah, itu masih bisa digantikan. Tapi kalau sekarang kalian giginya tanggal, usia kalian ini ya gigi tanggal atau apalagi kuning, ya, giginya tanggal, maka tidak akan pernah tumbuh gigi lagi. Nah, karena di sini gigi orang dewasa itu sudah merupakan gigi permanen. Sedangkan pada anak-anak masih merupakan gigi susu. Jadi masih bisa diganti. Sehingga kalau pada saat tanggal bisa digantikan. Baik, itu adalah jenis gigi yang ada di dalam mulut kita. Berikutnya adalah lidah. Lidah terbagi menjadi bagian-bagian, ya, di mana ada untuk merasakan pahit, asam, asin, dan manis. Nah, nanti akan lebih lanjut lagi, kalian akan pelajari di kelas 9 pada materi sistem indera. Nah, lidah di sini dia memiliki fungsi, yaitu untuk merasakan makanan. Kemudian juga untuk membantu membolak-balikkan makanan. Di dalam mulut kita juga terdapat kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah itu ada 3, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Kelenjar parotis letaknya di bawah telinga kita. Maka, pernahkah kalian pada saat melihat orang makan buah-buahan yang kecut-kecut, tiba-tiba kalian mengeluarkan air liur di bagian bawah telinga? Nah, itu adalah kerja dari kelenjar parotis. Kemudian ada kelenjar submandibularis yang berada di rahang bawah, dan juga sublingualis yang berada di bagian lidah kita. Berikutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Bagian kerongkongan, dia memiliki yang disebut dengan katup epiglotis. Pada saat kita mengunyah makanan, maka bagian epiglotisnya itu akan menutup dengan tujuan supaya nanti udara tidak masuk ke dalam tenggorokan
atau makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Jika ini terjadi, maka akan mengalami tersedak. Kemudian makanan di dalam kerongkongan mengalami gerak peristaltik, tetapi di sini tidak mengalami pencernaan, hanya gerakan mendorong saja, sehingga makanan diubah dalam bentuk bulus atau bola. Selanjutnya, makanan yang sudah berupa bola atau bolus tadi dibawa masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini ada 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di dalam lambung ada gerakan yang disebut dengan gerakan meremas-remas. Kalian sudah mempelajari ini di materi SD, itu ada, yaitu yang disebut dengan pencernaan secara mekanik. Nah, disinilah terjadi. Ya, jadi di dalam lambung juga terjadi pencernaan mekanik. Setelah itu makanan menjadi halus, kita masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus, tadi ada 3 bagian, yaitu ada ileum, duodenum, dan yeyinum. Inilah peranannya. Maka makanan-makanan tadi akan diserap, kemudian dialirkan, dibawa menuju ke seluruh tubuh kita melalui peredaran darah. Peranan di sini yang paling besar adalah ileum, di mana disebut sebagai usus penyerapan. Di bagian usus halus atau intestinum banyak terdapat villi atau jonjol usus, di mana di sini villi-villi ini berperan untuk memperluas bidang penyerapan. Apa yang diserap? Yang diserap adalah sari-sari makanan yang sudah diikat atau berikatan dengan hemoglobin yang ada di dalam darah. Sehingga disinilah nanti kita bisa mendapatkan energi. Nah, sisanya tadi, seperti yang sudah Bunda sampaikan pada urutan proses jalannya makanan tadi, maka ampas makanan akan dibawa menuju ke usus besar. Nah, disinilah usus besar itu. Tadi ada naik, datar, dan menurun. Nah, terjadilah proses penyerapan, terjadi proses pembusukan, dan akhirnya dibentuklah feses dan dikeluarkan melalui anus. Kita lihat dulu anak-anak. Nah, ini perhatikan perbedaan dari warna ampas makanan yang ada di sini. Ini sudah berupa, kalau yang bagian bawah, ini sudah berupa feses. Baru kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Baik, bagaimana anak-anakku? Kira-kira apakah sudah sedikit paham? Harapan kuning bukan sedikit tetapi banyak ya, sudah lebih memahami lagi ya tentang pencernaan dalam tubuh kita. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kuning akan putarkan video. Perhatikan.